Selanjutnya kita akan dapatkan ya klaster yang baru, di mana klaster 1 itu anggotanya adalah titik 210. Klaster 2 anggotanya adalah titik 84, 58, 75, 64, 49. Klaster ketiga titik 25 dan 12. Jadi klaster 1 itu hanya ada satu titik, yaitu 210. Jadi masih tetap sebagai pusat klaster dia. Kemudian kita cari pusat klaster dari klaster kedua dan klaster ketiga. Untuk mencari pusat klasternya, ya, kita cari rata-rata dari kelima titik ini. Jadi caranya adalah 8 ditambah 5, berarti ini X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi 5, karena ada datanya 5. Jadi 8 ditambah 5, 8 tambah 7 tambah 6 tambah 4 dibagi 5. Kemudian untuk yang bagian Y-nya, jadi 4 Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 tambah Y5, jadi 4 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 dibagi 5. Jadi akan didapat pusat baru untuk klaster 2, yaitu 6,6. Demikian juga untuk klaster ketiga, 2 ditambah 1 dibagi 2, kemudian 5 ditambah 2 dibagi 2, akan didapat pusat yang baru 1,5 dan 3,5. Kalau kita gambarkan gambar yang tadi, ya, ini adalah pusat yang awal tadi kita pilih A7, ini adalah K3, ini K1, ini K2. Setelah kita hitung dengan menggunakan tabel sebelumnya yang ini, kemudian kita akan dapatkan pusat yang baru, dimana yang untuk klaster pertama kena dia sendiri, jadi pusatnya tetap pada dia juga 210. Ya, pada klaster 2 ada pusat baru 6,6, dan untuk klaster 3 1,5, 3,5. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini jadinya, ya. Ini adalah pusat klaster yang baru. Jadi A1 untuk K1 tetap, kemudian untuk klaster 2 menjadi 6,6, ya. Di sini ini adalah pusat untuk klaster K2, kemudian untuk klaster 3 menjadi 1,5 dan 3,5. Selanjutnya kita cari lagi jarak untuk masing-masing titik terhadap pusat yang baru di sini. Maksudnya adalah nanti jarak A1 terhadap klaster yang baru, ya. Jadi nanti akan didapat nanti misalkan seperti ini, A1, hitung jarak A1 terhadap titik A1 terhadap dia sendiri, yang untuk A1, kemudian A2 terhadap titik 2, ini adalah titik 210, dan seterusnya sampai A8. Kemudian nanti untuk titik pusat data berikutnya, A1 terhadap jarak A1 terhadap pusat klaster K2, kemudian A2 terhadap pusat klaster yang ketiga, ini yang klaster ketiga, kemudian dan ini klaster kedua, kemudian A3 terhadap pusat klaster A3. Jadi semuanya dihitung terhadap pusat klaster yang baru, semua titik di sini. Kemudian akan didapat anggota yang baru untuk klaster 1, yaitu A1 dan A8. Seperti ini. Kemudian akan didapatkan, diperoleh klaster yang baru di sini. Jadi ini adalah 3,9,5, ya. 3,9,5 untuk klaster 1. Kemudian akan didapat nantinya klaster 2 anggotanya adalah A3, A4, A5, A6. Kemudian kita cari, akan didapat nanti ini pusat baru yang baru lagi adalah posisinya. Pusat yang baru adalah 6,5 dan 5,25. Kemudian akan didapat lagi adalah klaster ketiga, ya. Anggotanya adalah A2 dan A7. Kemudian hitung lagi, ya, masing-masing titik ini terhadap klaster yang baru. Jadi A1 terhadap pusat klaster
1 di sini, jadi 2 10 dihitung jaraknya terhadap titik 3,95. Kemudian A2 terhadap cluster baru untuk yang di sini ya, yang C1. Kemudian A3, A4, A5 dan seterusnya untuk pusat cluster C1 yang ini. Kemudian untuk yang pusat cluster untuk yang kedua, jadi A1 hitung lagi jarak untuk yang di sini pusat cluster baru ini untuk di C2, mungkin juga untuk A2, A3, A4. Nah, berikutnya nanti akan didapat adalah cluster yang baru, di mana anggota-anggotanya untuk C1 setelah dihitung akan didapat A1, A4, A8 untuk cluster 1. Nah, nanti akan didapat lagi adalah pusat datanya. Pusat data untuk yang baru akan didapat adalah 3,66,9 ya. 3,669. Jadi ini pusat yang baru untuk cluster ini. Dan mungkin juga untuk cluster kedua ya akan didapat setelah dihitung tadi dari sini, dari masing-masing titik terhadap cluster kedua akan didapat anggota dari cluster kedua itu adalah A3, A5, A6 dengan pusatnya ini adalah setelah dicari rata-ratanya dapatnya 7,4,33. Mungkin juga untuk cluster ketiga